Sepak bola Indonesia lagi di persimpangan jalan nih. Olahraga yang jadi obsesi nasional ini lagi mengalami transformasi dramatis. Apa penyebabnya? Strategi yang berani dan kontroversial, naturalisasi. Timnas Indonesia yang dulu ngandelin bakat lokal, sekarang nerima pemain dari seluruh dunia, terutama Eropa. Perubahan ini bikin perdebatan panas, ngebagi fans dan pengamat bola. Naturalisasi ini solusi cepat atau jangka panjang buat sepak bola Indonesia ya? Penggerak utama era baru ini adalah Erick Thohir, ketua PSSI yang ambisius. Pak Erick, pengusaha terkenal dan mantan pemilik Inter Milan, langsung bikin gebrakan. Visinya jelas bawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi dan jadiin Indonesia tim yang diperhitungkan di dunia. Naturalisasi, menurut beliau, adalah kunci suksesnya. Pemain naturalisasi yang masuk banyak banget. Setahun terakhir, banyak pemain Eropa yang tukeran paspor mereka buat kesempatan main di Indonesia. Nama-nama kayak Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Mark Klok yang dulu nggak begitu dikenal, sekarang jadi terkenal banget. Muka mereka ada di mana-mana, dari papan iklan sampai TV. Datangnya pemain-pemain asing ini nggak luput dari perhatian media internasional. Beberapa media bahkan kaget dan agak ragu. Media Italia khususnya paling vokal kritiknya. Mereka mempertanyakan motif para pemain dan PSSI. Aneh, kata itu yang dipakai sama salah satu koran olahraga Italia buat ngegambarin strategi naturalisasi agresif Indonesia. Artikel di Gazzetta dello Sport ini bikin heboh dunia sepak bola. Mereka mempertanyakan sportivitasnya, pakai banyak pemain naturalisasi seakan-akan Indonesia mau instan sukses. Penulis artikelnya, jurnalis bola senior, bilang kalau kebanggaan nasional yang sesungguhnya itu dari ngembangin bakat lokal bukan beli dari luar. Dia juga menyayangkan kurangnya kesempatan buat pemain Indonesia, yang sekarang harus saingan sama bintang naturalisasi buat masuk timnas. Artikel ini bikin sebagian fans Indonesia setuju. Mereka yang kritik naturalisasi bilang kalau kebijakan ini ngerusak perkembangan pemain lokal dan bikin persaingan gak adil. Fokusnya harusnya ke pembinaan pemain muda Indonesia, bukan ngandelin pemain yang gak punya ikatan sama negara ini. Tapi, PSSI dan pendukungnya tetap belain diri. Mereka bilang naturalisasi itu udah biasa di sepak bola internasional. Contohnya Prancis, Jerman, Spanyol, yang sukses berkat pemain naturalisasi. Mereka juga bilang, meskipun aslinya dari luar, pemain-pemain ini bisa setia dan cinta Indonesia. Kenapa ya? Pemain Eropa yang banyak yang udah sukses di negaranya sendiri, mau main buat Indonesia. Kayaknya sih karena ambisi pribadi, penasaran sama budaya Indonesia, dan pengen tantangan baru. Buat beberapa pemain, timnas Indonesia itu kesempatan buat menghidupkan lagi karir mereka. Pemain yang susah masuk timnas di Eropa ngelihat Indonesia sebagai kesempatan buat nunjukin skill mereka di level internasional. Kesempatan main di turnamen besar kayak Piala Asia dan mungkin Piala Dunia, itu daya tarik yang kuat. Yang lain tertarik sama budayanya. Indonesia, dengan sejarahnya yang kaya, budaya yang beragam, dan orang-orang yang ramah, nawarin pengalaman yang unik dan seru. Banyak pemain yang cerita kalau mereka tertarik sama budaya Indonesia dan pengen belajar lebih banyak tentang tradisi dan cara hidup di sini. Terus ada juga tantangannya. Sepak bola Indonesia, meskipun fansnya fanatik, masih kalah sama negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Pemain yang pilih Indonesia biasanya pengen bikin perubahan, pengen bawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mereka ngelihat ini sebagai kesempatan buat ninggalin warisan, jadi bagian dari sesuatu yang spesial. PSSI sendiri udah siapin karpet merah buat pemain-pemain ini. Nawarin kontrak yang gede dan janjiin jalan masuk ke timnas. Kesempatan main di stadion penuh, di depan fans yang paling fanatik di dunia, gamit the directory. Perjalanan satu pemain ini nunjukin daya tarik sepak bola Indonesia. Kita ambil contoh Jordi Amat. Lahir dan besar di Spanyol, Amat berkembang di Akademi Espanyol, terus pindah ke Rayo Vallecano di La Liga. Dia bek yang tangguh, main buat Spanyol di level junior, bahkan pernah satu tim sama bintang-bintang kayak Thiago Alcantara dan David De Gea. Tapi meskipun berbakat, Amat nggak pernah dipanggil ke timnas senior Spanyol. Saingannya ketat dan kesempatannya terbatas. Waktu ada kesempatan main buat Indonesia, karena warisan kakek neneknya, Amat nggak ragu. Dia ambil kesempatan buat kenal sama akarnya dan mulai babak baru dalam karirnya. Kepindahan Amat ke Indonesia disambut dengan rasa senang dan juga ragu. Beberapa fans mempertanyakan komitmennya,
Takut dia cuma manfaatin Indonesia buat naikin karirnya lagi. Tapi Ahmad buktiin mereka salah lewat penampilannya di lapangan. Dia cepet jadi pemain kunci di timnas, bawa pengalaman, ya kepemimpinan, dan pertahanan yang kuat ke lini belakang yang masih muda dan kurang pengalaman. Kehadirannya langsung berdampak, bikin teman-temannya percaya diri dan bikin Indonesia lebih kuat. Perjalanan Ahmad cuma satu contoh dari banyak cerita pemain naturalisasi yang nemuin rumah baru di sepak bola Indonesia. Cerita mereka nunjukin perpaduan antara ambisi pribadi, pertukaran budaya, dan daya tarik sepak bola. Naturalisasi udah pasti ninggalin jejak yang besar di sepak bola Indonesia. Selama bertahun-tahun kita lihat banyak pemain lahir di luar negeri yang jadi WNI dan bawa keahlian mereka ke timnas. Pemain-pemain ini sering bawa segudang pengalaman dan gaya main yang beda, yang bisa bermanfaat banget buat negara sepak bola yang lagi berkembang kayak Indonesia. Tapi, nggak cuma soal skill di lapangan. Kehadiran pemain naturalisasi juga bisa menginspirasi bakat lokal dan ningkatin persaingan di liga. Di sisi lain, ada kekhawatiran kalau terlalu ngandelin pemain naturalisasi bisa ngehambat perkembangan bakat lokal. Ini keseimbangan yang perlu dipertimbangkan baik-baik. Intinya, dampak naturalisasi buat sepak bola Indonesia itu banyak sisi. Ada peluang dan tantangan, dan gimana cara ngaturnya bakal nentuin masa depan olahraga ini di Indonesia. Sekarang kita bahas tantangan dan kekhawatiran seputar naturalisasi. Prosesnya nggak selalu mulus, ada banyak kendala yang perlu diatasi. Misalnya, integrasi pemain naturalisasi ke tim kadang-kadang agak susah. Perbedaan bahasa, budaya, dan bahkan penerimaan dari pemain lokal bisa jadi tantangan yang berat. Terus, selalu ada perdebatan tentang apakah naturalisasi pemain ngerusak jati diri timnas. Ada yang bilang ini ngehambat perkembangan bakat lokal. Ini dan dikepiri. Lanjut ke naturalisasi dan identitas Indonesia. Ini topik yang sensitif. Kebanggaan dan identitas nasional itu melekat banget sama olahraga, apalagi sepak bola. Ketika pemain dari negara lain pakai jersey Indonesia, muncul pertanyaan tentang apa artinya benar-benar mewakili Indonesia. Gimana perasaan fans, dukung orang yang gak lahir di Indonesia? Dan gimana pemain-pemain ini nerima dan berkontribusi ke budaya dan semangat Indonesia? Ini persimsing yang berbentuk ciri sebetul naturalisasi. Jadi bisakah pemain naturalisasi bawa Indonesia juara? Ini pertanyaan penting. Potensinya sih ada. Pemain naturalisasi sering bawa banyak pengalaman, skill, dan perspektif yang beda ke permainan. Mereka bisa ningkatin standar tim secara keseluruhan. Tapi sukses nggak cuma bergantung sama bakat individu. Butuh kerjasama tim, strategi, dan yang paling penting, visi yang sama. Kalau pemain naturalisasi dan pemain lokal bisa benar-benar kompak dan kerjasama, kemungkinannya nggak terbatas. Waktu yang akan menjawab papan ini bisa bawa Indonesia juara. Terakhir, gimana masa depan naturalisasi di sepak bola? Dunia makin terhubung. Tren naturalisasi pemain kayaknya bakal terus berlanjut. Tapi penting buat cari keseimbangan. Ngembangin bakat lokal harus tetap jadi prioritas. Kuncinya ada dibikin sistem di mana pemain naturalisasi dan lokal bisa berkembang dan berkontribusi. Kedepannya, masa depan naturalisasi di sepak bola bakal bergantung sama gimana elemen-elemen ini dikelola dan diharmonisasikan. Edinburgh Space Serb Himbald Patience Spam Pelohinda.